106, 106, 105. Bermain di antara 105, 106. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore hingga malam. Oke, kali ini gue akan bikin suatu eksperimen, dan sebenarnya ini banyak juga ditanyakan sama pemilik mobil ya. Misalnya kalau kita air radiator kurang, terus kita nggak punya cadangan yang tadinya air radiator itu kita pakai coolant ya maksudnya. Nah, ketika kita ingin menambahkan, kita nggak tahu mereknya dan kita menggunakan merek apapun yang ada di pasaran. Ada juga yang menanyakan bagaimana efeknya bila menggunakan coolant yang berbeda warnanya. Nah, di depan gue ini udah ada 3 macam coolant nih. 4 macam, sorry. Ini Prestone. Prestone kalau kita lihat nih warnanya hijau. Yang ini Top One punya warnanya pink, warna merah tapi muda. Ini warna hijau juga yang keluaran Second. Dan yang keluaran Megacool warnanya hijau, sama-sama hijau. Jadi hijau 3 biji, warna pinknya 1. Nah, tapi sebenarnya yang kita jadi bahan patokan adalah Prestone yang banyak dipakai di pasaran. Dia ini sih jenisnya itu udah langsung ready to use ya. Jadi tidak boleh ditambahkan air. Langsung aja kita pakai. Nah, nanti metode pengujiannya kita akan ukur titik didihnya saja. Plus terakhir kita akan coba mengukur kemampuan menahan karat ketika dicampur 4 macam dengan takaran yang sama. Makanya ini gue udah siapin gelas ukur. Nah, oke, kita mulai ya. Ini sekarang dari Prestone dulu ya. Ini masih segel nih. Masih segel. Kita masukkan ke dalam panci, pancinya kosong. Nah, ini hijaunya dia pekat banget. Nah, sekarang kita akan cek suhu awal. Sekitar 28,4 ya, 28,4 derajat Celcius. Oke, kita mulai. Oke, suhunya kita berada di antara paling rendah sama paling tinggi di setelan kompornya. Oke teman-teman, ini karena dia bahan pancinya terbuat dari aluminium yang tipis, jadi hanya sebentar saja dia langsung mendidih, mulai mendidih. Ini mulai mendidih. Oke, kita arahkan dulu. Kita lihat ya suhunya stabil di mana. Kalau masih naik berarti titik didihnya masih tinggi. Nah, ini mulai mendidih ya. Ini di angka sekitar 110 ya, balik lagi 110. Oke, sekarang kita coba matikan, tapi kita ukur dia dalam waktu 1 menit dia berhasil turun berapa derajat, dari sekitar 105, 106 ya. Mulai kita matikan kompornya, kita hitung dalam waktu 1 menit penurunannya bisa berapa derajat. Penurunan suhu ini menandakan bahwa coolant tersebut heat transfernya, kalau misalnya penurunannya cepat suhunya berarti heat transfernya baik. Ini masih setengah menit, kita tunggu setengah menit lagi. Oke, pas 1 menit. Jadi suhunya penurunnya dari 105 ke 82-an ya. Tuh, 82-an. Oke, tadi teman-teman udah lihat ya. Kita coba mengukur titik didihnya yang produk Prestone. Dan didapat tadi angka paling tinggi sekitar 108 sampai 110 ya. Pokoknya bermain di antara itu. Nah, setelah kita matikan kompor dan kita lihat penurunan suhunya,
dalam waktu 1 menit dia berhasil turun sekitar 26 sampai 28 derajat. Nah, coba kita akan nanti coba dicampur menggunakan merek lain. Apakah dia akan mengalami perubahan titik didih sama kemampuan heat transfernya? Nah, kita akan langsung gabungkan 3 macam coolant lain, yang merek lain yang teman-teman udah lihat. Oke, mungkin teman-teman yang belum tahu atau belum pernah nonton video yang waktu mencampur 2 macam coolant, nah, tinggal nanti klik linknya di atas ini ya. Oke, sekarang kita mulai praktek. Langsung saja kita coba campurkan. Ini jadi Preston ini yang jadi bahan patokannya tadi. Kita akan coba isi 200 ml. Kita akan isi dengan ukuran yang sama, coolant-nya keluarannya second. Oke, teman-teman bisa lihat kan, hijaunya dia lebih bening ya, tidak kayak punya Preston yang sangat pekat tadi. Ini udah 200 ml, tambah dikit lagi deh. Oke, dan kita akan tuang lagi dicampur ke radiator coolant Preston yang tadi udah diisi. Oke, sekarang giliran Megacool ya, kita isi juga sebanyak 200 ml. Nah, ini dia hijaunya agak kekuning-kuningan. Oke, udah sampai 200 ml. Coba kita lihat dulu di sini. Ya, 200 ml ya. Dan terakhir kita akan campur lagi ke dalam panci. Nah, ini udah ada 3 macam radiator coolant, yaitu Preston, Second, dan Megacool. Jadi sama-sama warnanya hijau, tapi hijaunya masing-masing punya ciri khas sendiri. Dan terakhir kita campurkan warna pink. Nah, ini punya power coolant dari Top One. Tuh kan warnanya pink. Oke, udah sampai 200 ml. Kita campur ke 3 macam radiator coolant yang semuanya warna hijau. Kita akan lihat perubahan warnanya. Oh, kalau ternyata karena hijaunya dominan, nggak ngaruh dengan warna pinknya. Ini pancinya sudah dingin ya, karena memang aluminium lebih cepat mentransfer panas. Dan kita akan mengukur titik awal suhunya ya, setelah dicampur dengan 3 macam tadi Preston, dicampur dengan 3 macam coolant lainnya. Oke, kita ukur titik awalnya. Kalau tadi 28, sekarang 30 ya, 30 derajat. Berarti sangat mempengaruhi ketika sebuah coolant dicampur dengan merek lain, pasti suhu awalnya pun akan berubah. Tadi udah teman-teman lihat ya, ini jadi 30, sementara tadi punya Preston suhu awalnya itu 28 derajat. Oke, sekarang kita hidupkan. Dengan setelan yang sama ya, jadi dia berada di bawah titik paling gede, kira-kira setengahnya lebih dikit, sama-sama posisinya tadi di situ. Wah, sudah mulai naik. Kita tunggu sampai dia mendidih. Apakah ada terjadi perubahan titik didihnya, apa dia tetap sama atau dia makin menurun titik didihnya. Tadi kalau kita perhatikan yang punya Preston itu mencapai 108 sampai 110. Lebih tinggi dibanding Second dan Power Coolant yang pada video sebelumnya udah gua uji titik didihnya. Kalau Second bermain di angka 104 derajat, sementara yang Power Coolant justru lebih tinggi 1 derajat jadi 105. Nah, sementara yang punya Preston dia lebih tinggi sekitar 2 sampai 3 derajat Celcius. Oke, teman-teman, ini udah mulai mendidih hampir merata. Nah, ini udah mulai hampir merata ini. Oke, kita lihat. Nah, ini udah mendidih nih. Oh, ternyata tuh, ini ya, udah sini ya, sekitar
bermain di antara 105-106. Artinya bahwa kemampuan titik didihnya menurun dibanding yang punya Prestone. Prestone sekitar 108 sampai 110 dan dia menurun jadi 106-105. Nah, itu efeknya. Sekarang kita coba heat transfernya dengan cara mematikan kompornya dan kita hitung suhunya sampai selama 1 menit turunnya berapa. 1, 2, 3. Oke. Dia bermain di masih angka 86-87. Nah, artinya penurunannya lebih lambat, penurunan suhunya lebih lambat ketika dicampur kayak gini. Nah, itu efeknya ya. Jadi heat transfernya dia itu lebih lambat dibanding kalau kita pakai murni Prestone. Teman-teman tadi udah lihat kan bagaimana hasil perbandingan kalau kita menggunakan murni Prestone sama dicampur dengan 3 merek lain dan dengan warna yang berbeda. Tadi Prestone sudah menunjukkan titik didihnya paling tinggi yaitu sekitar 108 sampai 110 dan penurunan suhunya ketika kompor dimatikan dalam waktu 1 menit dia berhasil mengurangi sekitar 26 sampai 28 derajat Celcius. Nah, ketika dicampur dengan tiga merek coolant berbeda, titik didihnya langsung menurun kan. Jadi 106, bermain di angka 106 sampai 107 tadi ya kalau nggak salah ya. Dan setelah itu kita matikan dan penurunan suhunya cuma bermain di angka 20 sampai 21 derajat. Artinya heat transfernya justru lebih menurun dan titik didihnya menurun. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan pengujian direndam paku besi selama 1 sampai 2 hari. Nanti hasilnya teman-teman bisa lihat. Ya, teman-teman, seperti biasa kita akan coba untuk menguji coolant ini terhadap kemampuannya menahan karat. Seperti kita ketahui bahwa dalam saluran sistem pendingin itu ada komponen yang berbahan logam. Antara lain seperti di water pump dan water pump inlet pipe. Oke, kita ini bahan prakteknya adalah paku berbahan besi, ini belum ada karat sama sekali. Ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita coba coolant Prestone. Nanti kita akan uji selama 1 sampai 2 hari aja. Ya, kita lihat nanti paku ini karat atau tidak. Oke, ini karena warnanya pekat jadi nggak kelihatan ya. Ini pakunya sudah direndam tuh. Tuh kelihatan pakunya ya. Nanti kita akan dalam waktu 1 hari kita akan angkat, kita lihat apakah ada karat atau enggak. Dan yang pembandingnya tadi coolant yang kita sudah campur 4 macam. Oke, kita campur baru aja karena ini tadi udah dimasak. Nah, ini sekarang coolant Prestone kita campur dengan yang second. Oke, setelah second kita campur yang power coolant, keluarannya top one, warnanya pink. Oke, sudah, kita campur lagi satu lagi dari Mega Cools. Oh, karena dia lebih banyak jadi gak apa-apa lah. Oke, sekarang kita masukkan pakunya, kondisinya juga masih bersih ya, teman-teman bisa lihat. Kita cemplungin dan kita akan tunggu dalam waktu 1 sampai 2 hari. Teman-teman, ini sekarang udah tanggal 7. Jadi dari waktu perendaman kita yaitu tanggal 5 sekitar jam 12 sampai jam 1-an, dan sekarang juga sudah menunjukkan jam setengah 2 siang ya, berarti udah genap 2 hari. Oke, kita akan lihat ya, ini punya Prestone ya, hijaunya hijau pekat. Kita akan lihat sama sekali tidak ada karat ya dari ujung ke ujung. Dan kita akan ambil lagi yang punya yang tadi sudah dicampur, Prestone sudah dicampur 3 macam coolant, yaitu dicampur second, terus Mega Cool dan top one.
Sama sekali tidak ada karat. Walaupun coolant semurah apapun, saya udah pernah nyoba sampai 1 bulan, itu sama sekali tidak menimbulkan karat karena dia mengandung formula anti rust. Berbeda dengan air biasa. Air biasa itu walaupun yang mineral maupun non mineral itu tetap akan mengalami oksidasi karena ada oksigen yang mengikat di dalam permukaan logam ini. Kalau untuk yang radial coolant karena dia udah mengandung anti rust, jadi dia nggak akan karat walaupun direndam lebih dari 1 bulan. Jadi kalau pencampuran coolant itu dari efek terhadap karat dia tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya pada titik didih sama kemampuan heat transfernya dia. Dan tentunya juga freezing point-nya juga pasti berubah. Dan freezing point kita tidak ukur di sini karena di Indonesia kan iklimnya tropis. Jadi untuk suhu dingin yang ekstrim dia mungkin jarang sekali terjadi, kecuali nanti kalau perubahan suhunya mendadak. Oke, nanti teman-teman video berikutnya gue akan menguji teret ini engine ash yang cukup banyak juga digunakan, yang katanya performanya lumayan bagus menjaga suhu mesin tetap adem. Nah, satu lagi nih ada lawannya ini, diklaim setara ya, pokoknya rival ininya dah dengan jenis high performance ya. Ini Mokul, dia keluaran UD Mokul Indonesia. Dia diklaim mampu menjaga suhu mesin itu tetap stabil. Oke, teman-teman udah lihat hasil keseluruhan ya tadi, bahwa mencampur coolant dengan warna maupun, kalau warna sih nggak terlalu pengaruh karena menurut beberapa produsen coolant bahwa warna itu cuma identitas. Yang mempengaruhi adalah formula yang terkandung di dalam masing-masing coolant. Jadi pencampuran radiator kalau hanya sedikit masih diperbolehkan, tapi kalau sudah takarannya sudah banyak dan coolantnya berbeda-beda seperti tadi, 4 macam coolant dicampur jadi satu, itu akan menurunkan performa dari coolant yang tadinya kita jadikan patokan awal untuk menggunakannya. Seperti tadi kita menggunakan Prestone yang paling banyak digunakan. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan silakan komen untuk memberi masukan maupun saran. Dan jangan lupa juga silahkan share tayangan ini bila Anda anggap tayangan ini bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, segitu dulu. Nantikan tayangan-tayangan berikutnya yang pasti tak kalah seru. Salam otomotif.